warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga terapkan protokol kesehatan agar kalian selalu sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 1 ya, bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Untuk kali ini kita membahas tentang menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu teks deskripsi? Tentunya kalian waktu membaca buku atau melihat berita, tanpa kalian sadari kalian sudah membaca atau mendengarkan teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya silakan pelajari berikut. Nah, saya mempunyai teks, silakan nanti kalian baca ya sebelum menentukan teks deskripsi itu apa. Ini adalah teks 1. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih, dengan halaman parkir dan lapangan upacara yang luas. Sekolahku mempunyai 3 gedung utama sebagai tempat pembelajaran siswa, yaitu gedung A, B, dan C. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah, sehingga membuat suasana sekolah tampak segar dan sejuk. Semua lantai kelas menggunakan keramik. Sekolahku mempunyai aula yang besar, yang biasa digunakan untuk acara-acara seperti wisuda, nikah, olahraga, dan lainnya. Silakan dibaca lagi, saya beri waktu. Kita lanjut ke teks 2. Eko Ivano Winata adalah seorang penulis yang berasal dari jejaring maya, khususnya karya fiksi. Memiliki pengikut sebanyak 275.000 di akun serta 4 karya yang sudah naik cetak. Eko yang biasanya disapa Koko adalah laki-laki berdarah Sunda, menyukai The Marvel dan kini sedang menggarap satu proyek film bersama suatu PH yang mengangkat cerita pertamanya, Senior. Memiliki karya yang banyak disukai orang tak lantas membuat Eko menjadi sombong. Pria yang selalu menyebut dirinya sebagai Atlas, salah satu tokoh dalam ceritanya, pernah berkata jika dirinya hanyalah penulis yang amatir. Silakan dibaca kembali. Dari kedua teks tersebut, manakah yang merupakan teks deskripsi? Apakah teks 1 atau teks 2? Coba kalian tentukan. Kita akan membahasnya ya.
kita kaitkan teks tadi dengan pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran tentang kata-kata yang jelas dan terperinci tentang suatu objek tertentu. Jadi, jawaban yang benar dari teks tadi adalah teks 1. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu. Penggambaran informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, ini ya teks deskripsi. Yang pertama menjelaskan ciri-ciri fisik objek, dan yang kedua menjelaskan ciri-ciri psikis objek. Jadi semuanya harus jelas sehingga orang yang membaca seolah-olah dapat melihat objek yang dijelaskan. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, menggambarkan dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki tujuan untuk menggambarkan objek secara terperinci dan subjektif atau menggambarkan keadaan suatu objek dari sudut pandang penulis sehingga mudah untuk dipahami. Di sini penulis harus memberikan gambaran objek konkret, mungkin sehingga pembaca seakan-akan dapat merasakan, melihat, serta mendengarnya. Serta objek yang dibahas di dalam teks deskripsi lebih memiliki sifat khusus, lalu objek yang dideskripsikan tersebut bersifat pendapat personal. Jenis-jenis teks deskripsi. Teks paragraf deskripsi subjektif. Suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Dan yang kedua, teks paragraf spiral. Spatial. Dalam teks ini objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Dan yang ketiga, teks paragraf objektif. Teks ini
Objek digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa menambahkan opini dari penulis itu. Nah, ini adalah contoh teks deskripsi ya. Semangka. Tentunya kalian sudah tahu kan buah semangka. Mari kita deskripsikan. Semangka adalah salah satu jenis buah yang mengandung banyak air. Buah semangka memiliki biji di dalamnya. Biasanya ada semangka yang memiliki biji warna putih atau hitam kecoklatan. Buah semangka sendiri berwarna merah merona. Buah ini sangat cocok dinikmati ketika musim panas. Kesegaran buah ini sangat cocok untuk menghilangkan rasa haus. Sensasi buah semangka ketika dimakan pada saat digigit akan terasa renyah dan menumpahkan air dari dagingnya. Sensasi ini yang menjadi favorit banyak orang. Kulit buah semangka berwarna hijau, belang-belang putih, hijau tua, dan kuning keputihan. Meskipun kulitnya hijau, tapi buah semangka tetap berwarna merah dan rasanya manis. Buah semangka memiliki berbagai ukuran sesuai beratnya. Semakin besar buah semangka, maka semakin besar pula ukurannya. Bobot buah semangka bervariasi, mulai dari 4 kg sampai 20 kg. Semangka yang berukuran kecil pada umumnya mencapai 4 sampai 5 kg, sementara buah semangka yang berukuran sedang beratnya sampai 6 sampai 10 kg. Jika beratnya sudah lebih dari itu, berarti sudah termasuk buah semangka berukuran besar. Jadi anak-anak, dengan membaca contoh teks deskripsi ini, kalian seolah-olah bisa merasakan, melihat dari objek yang dibaca. Paham kan untuk teks deskripsi? Terima kasih anak-anak untuk materi yang pertama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.